Oke guys, kita ketemu lagi bersama Pak Eci. Kali ini Pak Eci akan memberikan resume ya terkait pembahasan bagaimana adanya perlakuan intercompany transaction bond baik itu secara upstream maupun secara downstream ya. Kita bahas yang downstream dulu ya. Nah, kayak ini properti saya butuh perlu kasih tahu pada kalian bahwa ini berasal dari Pak RTH atau Pak Rohmat Taufik Hidayat ya, sehingga kredit buat beliau ya yang sudah bikin resume ini, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk memakainya dan untuk menjelaskannya kepada kalian ya seperti itu. Nah, oke ya, semoga amal pahalanya amal kebaikan Pak Taufik yang dirasakan oleh teman-teman semua bisa menambah timbangan kebaikannya Pak Taufik ya, Pak Dosko kita di akhirat kelak. Amin. Oke, kembali ke sini. Kita sudah pelajari ya pada video sebelumnya bahwa ini adalah transaksi downstream dulu ya, bonds. Jadi PTS kalau membeli obligasi dari PTP. Jadi apa namanya? Si P ya, ini downstream atau upstream sih? Oh, downstream kan. Oh iya benar. PTP menerbitkan obligasi set gitu ya. Nah, ada A, ada B ya, ada C gitu ya. Nah, atau ada P atau ada S di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, PTS membeli obligasi PTP ya, berarti ini dibeli oleh obligasi P dibeli oleh si S ya. Ya downstream berarti ya. Nah, nominalnya adalah 10.000 ya, 1/10 dari total obligasi PTP. Nah, kemudian ini soal yang sama ya dengan video sebelumnya, 95% diskon. Jadi si S ini membeli at diskon. Sementara si P obligasinya adalah at premium ya. Nah, kupon rate-nya 10%. Nah, oke, tugasnya di sini adalah mencari market rate dari masing-masing P dan S ya. Dan di sini soal diketahui ya, sudah diketahui. Nah, caranya gimana? Bisa menggunakan rate ya, rumus rate di Excel atau menggunakan interpolasi ya. Kalau kata saya sih mendingan pakai rate aja lebih cepat ya. Seperti itu. Kalau belum ada maka dicari dulu, tapi kalau udah ada ya alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui market rate-nya dari masing-masing P dan S ya, di sini saya mengabaikan dulu adanya efek apa namanya si ekses ya. Jadi ya udahlah ini kita lewat dulu ya. Jadi biar lebih menyederhanakan penjelasan. Oke, nah kemudian langkah yang pertama yang dilakukan adalah kalian membuat tabel amortisasi dulu, baik P maupun S. Silakan dibikin di Excel ya. Kalau dia P dari soal diketahui bahwa dia at premium, maka si market rate-nya lebih kecil daripada kuponnya. Kuponnya adalah 10% ya. Setahun. Kalau semi annual berarti 5%, tinggal dibagi 2 gitu ya. Ini tinggal dibagi 2 sama dengan 5%. Nah, ini juga sama, berarti nanti 9,7 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4,8 ya. Nah, kemudian dibikinlah tabelnya ya, interest paid, interest expense, premium amortizations. Ini ingat ini premium ya. Kemudian carrying value dari bonds ya, nilai nominalnya itu 10.000. Nah, di tanggal satu berapa nih ya? 1 Januari ya kalau tidak salah ya. 1 Januari 2018 gitu ya. Maka ini nilainya adalah 101 ya. Nah, kemudian gimana caranya melakukan amortisasi? Ya ingat kembali pelajaran AKM ya, bahwa di sini interest paid 55% dikali dengan nilai nominalnya. Nah, baru sama dengan 5.000. Nah, interest expense-nya berarti 4,872 dikalikan 101 sama dengan 4.920. Nah, selisihnya 5.000 kurang 4.920 adalah amortisasi premium. Ya, maka di sini carrying value-nya akan berkurang. Satu-satu dikurang dengan dikurang dengan 80, hasilnya adalah 109,20. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bikin yang investment in bond. Ya, ini yang dibeli oleh CS. Ya, sama semi annual juga ya. Ada interest receive, interest income. Nah, tapi di sini ingat diskon bukan premium, ya. Nah, di sini carrying value-nya. Maka dan 10%-nya berarti 9.500 di sini, ya. Ini dalam ribuan ya, berarti 9,5 juta. Nah, maka interest receive-nya adalah kupon rate dikali nilai nominal 500. Kemudian interest income-nya adalah market rate ya, semi annual dikalikan dengan 9.500. Hasilnya adalah 539. Nah, selisihnya adalah amortisasi diskon. Berarti kalau diskon maka bertambah 9.500 ditambah 39 sama dengan 9.539. Nah, dari sini kita bisa hitung sampai bawah ya.
ini nilainya adalah 100.000 ya, ini pembulatan aja lah ya. Nah, ini juga sama, nilainya ketika di akhir tahun 2023 adalah 10.000 sekian ya. Nah, setelah bikin tabel pertama sama tabel kedua, nah usahakan bikin tabel ketiga ya. Kalau di Excel nanti tinggal sama dengan aja, jadi enak. Ya, tabel ketiga isinya adalah carrying value bonds ya. Carrying value bonds yang 10% sama ini investment. Nah, menghasilkan constructive gain. Nah, kemudian yang kolom selanjutnya adalah interest expense 100%, nah, sama yang 10%. Nah, baru disandingkan dengan interest income, ini yang S-nya, barulah piecemeal constructive gain-nya, ya. Nah, ya udah, ini per tahun berarti ini 1 Januari 2018 sama dengan berapa? 101.000 ya yang ini. Kemudian 10%-nya sama dengan 10.100. Nah, ini dikurangin dengan 9.500 hasilnya adalah ini constructive gain yang diakui ya. Di tahun pertama, ya. Nah, dan di sini disajikan per tahun ya. Artinya apa? Artinya kalau yang atas adalah semi anual, yang bawah adalah 1 tahun, maka tinggal dijumlahin saja. Ini ya, apa namanya? Ini adalah ini interest expense ya. Yang ini ya berarti ya. Sorry, yang ini nih. 10.836. Nah, langsung. Kemudian di sini lihat lagi. 10.656. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian investment inbound-nya juga sama ya. 9.539. Ya, 9.580 yang ini ya, sejajar dengan ini. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, sejajar dengan ini. Ini 9.580, kemudian ini 9.669 ya. Dan seterusnya sampai akhirnya dapatlah interest expense-nya. Dari mana interest expense-nya? Dari ini dijumlahkan ya. Ini jumlahkan, hasilnya adalah sekian. Ya. Kemudian yang ini juga sama dijumlahkan ya. Dikali 10% ya. 984 ya. Kemudian ini juga dijumlahkan ya, 539 tambah 541 ya sama dengan 1080. Ya, maka dikurangin selisihnya adalah piecemeal derecognitions ya. Kalau di total sampai bawah hasilnya adalah 600 ya. Maka saldo akhir di akhir tahun 2022 maka akan menjadi 0 ya, sehingga dari 600 dikurang dengan 600 sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah membuat tabel seperti ini, maka yang akan kita catat per tahun untuk jurnal eliminasi adalah yang tiap row yang ada di sini. Nah, gitu ya. Row ini, row kedua, row ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, baru dari sini kita bisa bermain. Ya. Kalau dia downstream cost, maka tidak ada pencatatannya hanyalah dividen income. Ya. NCI expense-nya juga tidak perlu diapa-apain. Nah, tinggal eliminasinya saja. Eliminasinya adalah bonds, investment, ini cost, oh iya benar, pada gain. Ya. Tahun pertama ya, kemudian interest income, interest expense pada gain. Nah, angkanya dari mana? Angkanya dari atas. Ya. Nah, salah. Mohon maaf. Nah, yang ini, 1084 sama 9580 adalah dari yang tabel ketiga tadi. Nah, nih ya. Tuh. Ya, jadi 1084 yang ini ya. Kemudian juga 9580. Nah, ini untuk tabel untuk yang jurnal penghapusan si bonds-nya ya, pelunasan si bonds. Baru piecemeal derecognition yang ini ya. Yang 984 sama 1080. Nah, ini yang diambil untuk jurnal yang interest income-nya. Ya, 1080 sama 984 sama dengan 96 kan? Nah, sama. Dan seterusnya. Nah, di tahun kedua maka si gain-nya ya diganti dengan RE. Nah, itu ya. Si gain di interest-nya juga ini diganti dengan RE. Nilainya mana? Nilainya adalah yang di row selanjutnya, ya, di row yang ini. Nah, di row yang kedua ini, yang 2019, ya. Nah, ini, ini ambil semua, ya. Nanti ini akan diambil, dan juga ini juga akan diambil, ya, seperti itu. Nah, dan tahun ketiga, dan tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, itu kalau yang cost. Nah, bagaimana kalau yang equity? Ya, kalau yang equity, maka kita harus menyesuaikan dulu di saldo income from-nya. Ya, income from S-nya di tahun pertama harus mengakui piecemeal, harus mengakui constructive gain. Ya, maka menambah si income from. Baru nanti piecemeal derecognitions-nya diambil dari tabel atas. Ya, yang tahun pertama. Ya, yang ini nih. Oh, ya, yang 96.
ya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah berapa? Nanti hasilnya adalah jadi 600 dikurang dengan 96, hasilnya adalah 500. 504 dikurang dengan 107, hasilnya adalah 397 dan seterusnya. Oke. Nah, itu kalau untuk equity method ya, kita menyesuaikan constructive gain dan piecemeal derecognition gain. Nah, muncul di sini di income from S. Untuk jurnal eliminasinya sama aja ya dengan cost method yang downstream. Nah, kemudian di tahun kedua ada sedikit perbedaan. Kalau yang di jurnal income from-nya, maka di sini piecemeal-nya saja yang diakui ya 107. Nah, seperti itu ya. Kenapa yang ininya tidak kita catat juga? Karena ini udah masuk nanti ke return earnings ya. Return earnings-nya udah betul. Nah, seperti itu ya. Return earnings-nya sudah mengandung unsur constructive gain ya dan sudah dikurangi dengan yang 96. Maka nanti saldo return earnings di akhir tahun 2018 adalah sebesar 504. Ya, nanti tinggal dikurangi dengan 107. Hasilnya berapa? 397. Seperti itu ya. Jadi seperti ini konstruksinya ya. Nah, gitu ya. Nah, that's why tidak ditambahkan 600 nih di tahun kedua maupun tahun ketiga. Langsung aja piecemeal recognition-nya saja yang dimasukkan. Nah, oke. Nah, sekarang setelah dimasukkan piecemeal ya, maka income from-nya udah kita kurangkan dengan piecemeal recognitions ya. Baru kita bikin jurnal eliminasinya. Nah, eliminasinya sama saja seperti halnya cost. Kalau cost ini adalah RE ya, tinggal diganti dengan si investment index. Nilainya sama aja dengan cost, diambil dari tabel ketiga yang ada di atas ini ya. Yang ada di atas ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu downstream cost and equity. Bagaimana kalau upstream yang cost ya? Nah, yang cost dulu ya. Nah, kalau upstream cost ya, kalau yang downstream cost-nya tidak diapa-apain, baik itu income from maupun si NCI-nya. Itu kalau downstream. Kalau upstream, maka kita perlu pretelin gitu ya. Kita perlu menyesuaikan si nilai NCI expense-nya. Ya, karena kenapa? Karena di sini ada constructive gain tapi dikalikan dengan 20% gitu ya. Karena kan di dalam profit net income-nya si anak udah termasuk tadi ya unrealized udah termasuk constructive gain dan piecemeal-nya juga. Nah, maka di NCI tinggal disesuaikan dikali dengan 20%-nya saja. Nah, ini untuk cost method dan upstream ya. Oke, berarti tinggal disesuaikan. Tadi berapa si ininya 600 ya? 600 ya. Ini untuk constructive gain-nya dikalikan dengan 20% sama dengan 120. Ya, kemudian tadi berapa? Si PR si di recognitions-nya tadi adalah yang 96. Oh, ini udah ada di sebelah ya. 96 ya. Nah, 96 ini nanti dikalikan dengan 20%. Hasilnya berapa tuh? 20%, 18, ya betul ya, 19 ya. Seperti itu. Ini tinggal dikali aja dengan 20%. Nah, ini adalah piecemeal di recognitions di tahun 2018. Nah, barulah kita jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasinya sama untuk tahun pertama. Baik itu cost method untuk downstream maupun equity method untuk downstream juga sama kayak gitu. Baru di tahun kedua maka yang disesuaikan hanyalah piecemeal-nya saja ya. Nah, ini dikalikan dengan 20% ya. Yang mana Pak? Yang apa namanya? Yang ini nih, yang 86 tambah 21 ya. Sebenarnya berapa nih? 100 sekian ya. Tinggal dikali 20%, hasilnya adalah 221 ya. Jadi ini 86 dikalikan dengan 20% ya, dikali dengan 20%. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan tahun ketiga juga sama ya. Oke, nah sekarang gimana jurnal eliminasinya? Kalau untuk eliminasinya tadinya kan ini RE. Nah, dipecah jadi dua ya. Satu berapa persen nih? 80% untuk si P, 20% untuk si NCI. Nah, interestnya juga sama ya. 80% untuk RE, 20% untuk NCI. Dan seterusnya di tahun ketiga juga sama ya. Seperti halnya tahun kedua. Nah, bagaimana kalau kita equity? Nah, tapi dia upstream, kalau dia equity upstream ya tinggal ditambahkan ya. Kalau cost dia upstream, NCI expense-nya disesuaikan. Kalau dia equity maka
income from-nya juga disesuaikan ya. Pendekatannya sama dengan NCI expense ya. Di tahun pertama nanti ada constructive gain tapi diakui 80%-nya ya. Kemudian untuk piecemeal-nya 80%-nya juga ya. Sehingga ya ini ya, investment pada income from ini untuk mengakui piecemeal untuk mengakui constructive gain yang porsinya si P-nya saja. Nah, 77 ini untuk piecemeal day recognition tapi porsinya si P saja ya. Jadi langsung dibagi dua nih, ke P 80 ke NCI 20% ya. Jurnal tahun pertama sama ya, baik itu cost method, equity untuk upstream maupun downstream. Nah, di tahun kedua penyesuaian untuk income from juga dilakukan ya. Jadi nanti ini tinggal diambil dari tabel yang atas ya, tabel yang ini ya, tuh 96 ya, dikalikan dengan 80% ya, sama dengan 86 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk NCI-nya tinggal sisanya, berarti 96 dikurang dengan 86, sama dengan 21. Ini masalah pembulatan saja ya. Oke, nah kemudian eliminasinya gimana? Nah, eliminasinya yang harus dilakukan adalah kalau dia cost method dan upstream, ini RE. Nah, tinggal ganti dengan investment index, gitu ya. Nah, dan sisanya pada NCI. Nah, dan seterusnya itu juga sama, ya. Oke, nah itu adalah review atau resume terkait dengan bonds, ya, intercompany bonds, baik itu upstream maupun downstream, baik itu untuk cost maupun equity method, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk belajar kalian. Selamat belajar untuk puas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.